Baik, kita mulai ya perkuliahan kita hari ini ya. Suara saya segini sudah bisa didengar atau kurang keras lagi? Alhamdulillah sudah Bu. Sudah jelas Bu. Sampun Bu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan semuanya. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di perkuliahan Tasawuf Jandab ya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya selalu dalam keadaan sehat ya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan mari kita mulai perkuliahan kita pada sore hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk perkuliahan kita hari ini, nanti saya akan menjelaskan materi yang saya akan sajikan melalui slide PPT. Dengan materi epistemologi Irfan ya. Nanti saya akan menyampaikan sekitar 20, mudah-mudahan tidak lebih dari setengah jam. Setelah itu segala pertanyaan atau misalnya tanggapan dan lain sebagainya kita teruskan melalui grup WA Messenger begitu ya. Jadi ini Google Meet hanya akan saya manfaatkan untuk penyampaian materi. Kemudian mari kita lanjutkan diskusinya melalui grup WA. Kemudian terkait dengan V-Class, mohon maaf sampai saat ini saya masih belum berhasil untuk mengakses V-Class sehingga kelas belum bisa dibuka. Nanti kalau misalnya sudah dibuka, nanti saya akan informasikan ke teman-teman semuanya. Dan saya paling minta bantuan untuk teman-teman untuk ngabsen ya. Siapa terserah ngabsen teman-teman yang hari ini bisa hadir dalam perkuliahan. Oke, seperti itu. Saya share terlebih dahulu untuk slide-nya. Ini kok masih belum bisa terlihat ya. Apakah layar loading? Sudah bisa kelihatan belum? Sudah ya? Ya. Besok lagi kalau misalnya Google Meet, memang harusnya ini saya minta bantuan teman-teman untuk yang menyediakan link Google Meet-nya karena supaya bisa membantu saya untuk admit ya. Kalau seperti ini kan, kalau ada peserta yang baru hadir, saya agak terganggu dengan harus mengadmit gitu kan. Karena kalau Google Meet nggak bisa co-host, host gitu nggak bisa ya di setting seperti itu ya. Ya nggak apa-apa lah. Baik, mari kita mulai pemaparan saya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa mengikuti dengan lancar ya, tidak ada gangguan sinyal dan lain sebagainya. Kuota full, saya akan sebentar aja, karena setelah ini juga saya mau antar anak-anak TPQ dulu, tapi habis itu balik dan mari kita lanjutkan melalui grup WA Messenger. Baik, untuk materi kali ini terkait dengan epistemologi sufi. Jadi memang epistemologi itu kalau teman-teman ini semester 4 ya, kayaknya belum pernah belajar sebangsa mata kuliah filsafat gitu ya. Kalau mata kuliah umum memang belum ada, mata kuliah institut juga belum ada. Jadi informasi informasi tentang dunia filsafat memang baru teman-teman bisa dapatkan di mata kuliah tasawuf jandab ini memang. Tapi ya wis nggak apa-apa. Berarti saya harus pelan-pelan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan
keilmuan filsafat begitu. Nah, ketika berbicara mengenai epistemologi, berarti sebenarnya kita itu sudah eh, berpikir tentang filsafat begitu. Karena epistemologi itu sendiri adalah cabang dari ilmu filsafat, di mana filsafat itu juga merupakan master of science atau induk dari segala macam ilmu pengetahuan. Jadi sebenarnya ilmu pengetahuan itu dilahirkan dari ilmu yang namanya filsafat. Sekilas kalau kita berbicara mengenai filsafat itu berkaitan dengan sesuatu yang nalar begitu ya, berpikir secara mendalam, mempersoalkan segala macam hal, mempertanyakan sesuatu yang ada itu seperti apa, kemudian apalagi hmm, mempertanyakan bagaimana pengetahuan itu bisa didapat ataupun misalnya mengapa sesuatu itu terjadi. Jadi eh, filsafat itu adalah apa namanya bagian dari atau pembentuk dari ilmu itu sendiri begitu. Nah, dan yang akan kita bahas ini ya terkait dengan salah satu cabang dari filsafat itu. Jadi ketika teman-teman mendengar istilah epistemologi itu epistemologi ini tidak sendirian, satunya ada ontologi, satunya lagi ada aksiologi. Gitu. Kalau ontologi itu adalah suatu cabang dari filsafat yang mempertanyakan tentang eh, hakikat segala sesuatu itu apa sih? Itu ontologi. Gitu. Jadi mempertanyakan sesuatu, sesuatu itu mempertanyakan segala sesuatu yang ada. Yang ada itu yang seperti apa? Kayak gitulah. Jadi dari mempertanyakan sesuatu yang ada itu sebenarnya lahir berbagai macam ilmu. Ketika objek kajiannya itu tentang sesuatu yang berkaitan dengan angkasa, maka ada ilmu-ilmu yang berbicara tentang itu. Ketika sesuatu mempertanyakan tentang hakikat manusia itu apa sih? Manusia itu, oh manusia punya jasmani, punya sesuatu yang membentuk tulang, yang membentuk daging dan lain sebagainya, maka lahirlah ilmu sebangsa kedokteran, keperawatan, kayak gitu ya. Kemudian, oh ternyata manusia itu juga bisa loh dikaji dari segi psikisnya, ruhaniahnya, kemudian dari aspek batiniahnya. Oh maka lahirlah ilmu sebangsa psikologi, kemudian ada tasawuf juga di situ. Gitu. Ada lagi, oh ternyata manusia itu juga memiliki sesuatu hasil dari aktivitasnya. Dia bisa menciptakan sesuatu, dia bisa menciptakan sebuah kebudayaan misalnya. Maka lahirlah ilmu sebangsa antropologi, arkeologi, dan yang semacam itulah ya. Itu berawal dari ketika seorang manusia mempertanyakan hakikat segala sesuatu. Nah, yang akan kita bicarakan hari ini itu sebenarnya agak-agak jelimet, tapi ini sebenarnya penting untuk teman-teman ketahui. Begitu aja sih sebenarnya. Kalau teman-teman ingin lebih mendalami ini, ya tentu mata kuliah ini tidak cukup begitu. Tapi hanya untuk sekedar pengetahuan sebagai modal awal teman-teman menjadi mahasiswa tasawuf dan psikoterapi, mata kuliah ini sudah cukup sebenarnya. Oke. Nah, kalau berbicara mengenai epistemologi itu sebenarnya kita ternyata salah. Bentar ya. Ternyata slide-nya keliru. Sebentar. Sudah ngecupris ya, ke sana kemari ternyata keliru. Sebentar saya carikan dulu. Tadi berarti kehapus. Mungkin ada yang pengen menanyakan sesuatu dulu sambil saya cari
slide saya nih. Baru awal ya, baru pemanasan bab tentang epistemologi, ontologi. Sambil nunggu adzan juga. Ini adzan kampus kayaknya. Oke, tidak ada yang ingin ditanyakan ya. Ini saya lanjut saja kalau begitu. Ini sudah terlihat slide saya? Sudah, Bu. Oke. Oke. Baik, saya teruskan. Nah, ketika berbicara mengenai epistemologi, berarti sebenarnya kita ini sedang berbicara mengenai sumber pengetahuan. Jadi yang terkait dengan pengetahuan, begitulah. Dan epistemologi ini menjadi salah satu pembahasan yang selalu ada dalam sebuah ilmu pengetahuan, begitu. Nah, kita nanti kira-kiranya akan memperbincangkan mengenai dari mana sih sumber pengetahuan itu, gitu. Apakah sumber pengetahuan? Terus, dari mana pengetahuan yang benar itu? Termasuk mengetahui pengetahuan gimana sih caranya mendapatkan pengetahuan yang benar, gitu. Bagaimana sih cara mengetahui pengetahuan kayak gitu. Terus ketika memperbincangkan epistemologi, kita juga berbicara mengenai sifat dasar dari pengetahuan. Apa saja sih yang bisa kita ketahui gitu. Terus termasuk juga menguji pengetahuan. Tuh, jadi pengetahuan yang digunakan dalam sebuah ilmu pengetahuan itu pasti akan selalu menggunakan pengetahuan yang benar. Tuh. Tidak pernah ilmu pengetahuan itu dibangun dari pengetahuan yang salah. Itu tidak pernah. Tuh. Emang ada, Bu, pengetahuan yang tidak benar? Ya, menurut kalian gimana? Ada nggak pengetahuan yang tidak benar? Pengetahuan yang tidak benar itu pengetahuan yang keliru. Nah, bab khusus dalam filsafat yang mempelajari tentang menalar, kemudian mencari pengetahuan, itu sebenarnya ada sendiri namanya ilmu pengetahuan tentang logika. Itu. Dalam logika kita nanti akan belajar gimana cara untuk mengetahui sesuatu yang benar. Tuh. Jadi karena memiliki pengetahuan yang benar itu sangat penting bagi kita. Bayangkan aja kalau kita itu memiliki pengetahuan yang keliru, kira-kira keputusan yang kita ambil itu benar apa keliru? Kan ya pasti akan keliru begitu. Ketika kita mengambil suatu kesimpulan yang keliru, bisa jadi kita itu memiliki pengetahuan yang keliru. Tuh. Oke, gitu. Jadi, memiliki pengetahuan yang benar itu sangat penting bagi kita, terutama ketika kita ingin mengambil keputusan yang tepat, begitulah. Oke, kemudian, nah, ini saya juga akan memperkenalkan sumber pengetahuan dari filsafat Barat. Ini juga penting untuk teman-teman ketahui. Jadi, sumber pengetahuan menurut filsafat Barat, orang-orang Barat ketika mengembangkan sebuah ilmu pengetahuan itu, mereka itu terbagi menjadi beberapa kelompok atau aliran, begitulah. Orang-orang ini namanya ada yang namanya tuh rasionalisme. Rasionalisme itu adalah sebuah faham
yang memiliki keyakinan bahwa yang namanya pengetahuan itu dapat diperoleh melalui akal. Gitu. Seseorang itu nggak perlu memiliki pengalaman dulu untuk bisa mendapatkan sebuah pengetahuan begitu. Nah, tetapi orang-orang rasionalisme ini berbeda dengan empirisme. Jadi kalau rasionalisme itu orang-orang yang mengedepankan akal, mengedepankan rasio. Jadi mereka ini orang-orang yang berpikir secara mendalam, kemudian memiliki apa namanya daya imajinasi yang tinggi begitu, bahkan memiliki intuisi yang tajam juga begitu. Sampai mereka itu apa namanya tidak begitu sependapat bahwa yang namanya pengetahuan itu dapat diketahui, dapat ditangkap melalui panca indera ya. Satu-satunya alat yang bisa digunakan untuk mendapatkan pengetahuan itu adalah akal. Itu orang-orang rasionalisme. Nah, kemudian empirisme itu adalah kelompok orang-orang yang memiliki faham bahwa pengetahuan itu dapat diperoleh berdasarkan pengalaman indrawi atau pengetahuan yang seperti ini itu sebutannya adalah a posteriori. A posteriori. Kalau yang tadi namanya a priori, kalau yang empirisme itu adalah a posteriori. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang berpendapat, berkeyakinan bahwa pengetahuan itu hanya dapat diperoleh melalui pengalaman indrawi. Pengalaman indrawi itu adalah sesuatu yang dialami oleh panca indera kita. Bisa kita lihat langsung, bisa yang kita dengar. Jadi bukan kita yang mengalami sendiri. Misalnya cerita orang dan kita dengar gitu juga bisa bagian dari yang dimaksud dengan empirisme. Gitu. Jadi kita tahu setelah kita memiliki pengalaman indrawi gitu. Ketika kita tahu di situ ada es misalnya, es itu dingin, ya kan setelah kita pegang gitu. Oh ya dingin gitu kan. Sepanjang kita tidak memegang sesuatu itu, maka kita tidak memiliki pengetahuan tentang sesuatu itu. Tuh, itu namanya empirisme. Kalau rasionalisasi atau rasionalisme itu dia tidak menggunakan apa ya? Tidak mendewakan empirisme, tidak mendewakan pengalaman indrawi karena orang-orang rasionalisme ini berkeyakinan bahwa indrawi itu bisa ditipu begitu. Contoh misalnya, dari kejauhan ketika kita melihat aspal ya, jalanan yang di aspal ketika panas gitu, mata kita bisa melihat sesuatu itu seperti kayak air gitu. Tapi apakah itu beneran air? Oh, ternyata setelah kita dekati, ternyata sesuatu itu bukan air. Itu adalah sebuah fata morgana. Dan itu ya hal yang seperti itu yang kemudian menambah keyakinan orang-orang rasionalisme bahwa pengetahuan itu eh, yang didasarkan pada pengalaman indrawi itu seringkali menipu. Gitu. Nah, sementara ada kelompok lain lagi namanya kritisisme. Kritisisme ini adalah pengetahuan atau sebuah faham ya yang meyakini bahwa pengetahuan itu dapat diperoleh melalui dengan cara memadukan antara unsur akal dan unsur indrawi seperti itu. Nah, lalu bagaimana sih kalau menurut tradisi intelektual Islam sendiri? Kalau kalian pernah belajar epistemologi studi Islam, metodologi studi Islam, mata kuliah dulu ketika kalian semester 1, kalian mungkin akan masih ingat dengan istilah burhani, bayani dan irfani. Tuh. Nah, hampir dekat dengan tipologi yang tadi saya jelaskan di awal, ada rasionalisasi, empirisme, kemudian kritisisme. Itu lebih berbicara mengenai paradigma bagaimana mereka melihat sumber pengetahuan. Kalau yang ini ada burhani, bayani, irfani. Kalau burhani itu mereka lebih mengandalkan rasio. Biasanya kelompok kita menyebutnya burhani itu adalah pendekatan yang dilakukan oleh para filosof muslim
Misalnya Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Khaldun, begitu. Empirisme masuk di sini, masuk di Burhani. Tuh. Ibnu Khaldun itu kan juga terkenal dengan seorang sosiolog Muslim ya. Apa namanya? Beliau itu peneliti sebenarnya. Jadi kalau Al-Kindi, Al-Farabi itu beliau adalah seorang filosof, Ibnu Khaldun seorang filosof juga, tapi dia ini juga terkenal dengan sosiolog juga. Di buku atau karyanya yang Muqaddimah itu kan dia juga melakukan klasifikasi terhadap apa namanya karakter penduduk yang memiliki perbedaan karakter antara orang-orang yang apa namanya tinggal di dataran tinggi dengan yang dataran rendah itu memiliki karakter yang berbeda. Atas dasar apa sih Ibnu Khaldun bisa menyimpulkan hal yang seperti ini? Ibnu Khaldun itu berangkat dari melakukan riset gitu. Jadi melakukan perjalanan-perjalanan, melihat kasus by kasus gitu. Ini kan juga bagian dari empirisme juga gitu. Jadi berangkat dari lapangan, berangkat dari melihat satu demi satu kasus begitu, kemudian setelah polanya dirasa sudah cukup begitu, ketika pertanyaan sudah terjawab semua dan dijumpai tidak dijumpai lagi hal yang baru kemudian Ibnu Khaldun menyimpulkan. Dan salah satu kesimpulan dia adalah yang seperti itu tadi. Oke, itu adalah pendekatan Burhani. Kemudian kalau Bayani itu yang terkait dengan teks. Orang-orang yang seperti ini ya misalnya Poha ya, para ahli fikih begitu. Dan juga para mufasir, kemudian apa namanya orang yang berkecimpung dalam dunia ilmu hadis begitu. Ini orang-orang yang masuk dalam golongan bayani. Kemudian kalau ini pendekatan yang digunakan adalah teks, kajian teks kebanyakan. Kalau kita riset ya namanya risetnya tuh literatur review atau library research. Nah itu. Kalau yang Burhani itu lebih ke apa namanya? Ya lapangan juga, library research juga bisa juga sih Burhani. Oke, kalau yang Irfani ini adalah menggunakan pendekatan namanya itu kasyaf. Nah, ini yang khas dalam dunia kita, namanya adalah metode Irfani. Jadi kalau kalau keilmuan kita, keilmuan yang dibangun dalam ilmu tasawuf itu menggunakan pendekatan Irfani atau pendekatan kasyaf. Kasyaf itu apa? Ya kalau menggunakan istilah dari filsafat, kasyaf itu dekat dengan intuisi atau intuitif. Makanya Irfani itu juga dikenal dengan istilah pengetahuan intuitif atau pengetahuan intuisi. Pengetahuan yang bersumber dari ilham atau pencerahan-pencerahan atau pengetahuan-pengetahuan yang dikasih oleh Allah. Itu. Nah, tentu untuk mendapatkan pengetahuan-pengetahuan yang seperti ini tidak di apa ya, ada caranya sendiri begitu. Nah, itu yang nanti akan dibahas di beberapa slide berikutnya. Ini namanya Irfani dan para sufi menggunakan metode ini untuk mengembangkan keilmuannya. Ada Ibnu Arabi, Suhrawardi, beberapa para sufi lah melakukan pendekatan yang seperti ini. Oke. Nah, kemudian jadi sebenarnya kalau ditanyakan kan mungkin ya teman-teman pernah mendengar semacam apa ya keilmuan kita ini kan terkadang itu mendapat kritik oleh beberapa orang Islam sendiri begitu. Mereka mengatakan bahwa ilmu tasawuf itu tidak memiliki pijakan epistemologi yang kuat karena pengetahuannya itu diragukan kebenarannya, begitu katanya. Nah, tetapi oleh para cendekiawan Muslim sendiri menegaskan bahwa sufi dan ilmu tasawuf itu memiliki epistemologi yang kuat sehingga memiliki dasar yang kuat eh,
untuk bisa menegaskan bahwa ilmu tasawuf itu adalah sebuah keilmuan. Kalau misalnya tasawuf itu tidak memiliki dasar pijakan epistemologi yang kuat, tentu tasawuf dan juga tasawuf psikoterapi itu tidak bisa menjadi prodi kan begitu. Nah ini tidak hanya di Kudus saja, di beberapa PTKIN di Indonesia bahkan sudah memiliki prodi TP begitu. Artinya bangunan keilmuan dari ilmu tasawuf itu juga sudah diakui begitu. Hanya saja memang untuk menguji validitas keilmuannya itu agak berbeda dengan beberapa pendekatan yang lain. Misalnya tadi ada pendekatan Burhani dan Bayani. Cara menguji kebenarannya itu berbeda begitu. Nah, kalau menurut Sufi eh, apa namanya? Mengenal Tuhan tidak dapat dilakukan dengan pemikiran rasional, tetapi dengan membersihkan hati dan melakukan perjalanan spiritual. Nah, dengannya maka akan tersibak sebuah pengetahuan-pengetahuan. Jadi, kan bangunan sebuah ilmu kan harus berangkat dari apa sih yang akan kita pelajari begitu. Nah, contoh misalnya begini, misalnya ilmu kedokteran begitu, ilmu kedokteran. Apa yang dipelajari apa? Kan tubuh manusia. Tubuh manusia. Gimana untuk bisa melihat bahwa manusia itu memang memiliki misalnya jantung koroner ya, penyakit jantung koroner. Karena yang akan dilihat itu adalah fisik ya, jantung. Dan satu-satunya cara itu adalah dengan cara melihat sendiri dengan mata kepala jantung itu, maka ilmu bedah waktu itu dilakukan itu untuk melihat secara langsung gimana sih penyakit yang jantung koroner itu kan begitu. Caranya adalah dengan cara membedah begitu. Karena yang akan dilihat itu adalah ontologinya ya, yang akan dilihat, diamati, dikaji itu adalah objek empiris jantung itu. Tuh, wujudnya ada. Wujudnya ku iso dilihat melalui panca indera begitu. Maka caranya seperti itu. Tetapi kan kemudian teknologi kedokteran ini kan juga berkembang ya, mengalami perkembangan teknologi yang luar biasa sehingga memastikan orang ini jantung koroner apa enggak langsung dengan cara dibedah, tapi dengan cara-cara yang lain. Ini ada yang masuk bentar. Saya admit dulu. Rahmatul. Oke. Nah, seperti itu. Nah, karena dalam tasawuf itu objek kajiannya itu adalah hubungan antara manusia dengan Tuhan dan memiliki dimensi yang berbeda dengan dimensi makhluk, dengan dimensi fisik ya. Maka cara mengukurnya juga berbeda. Maka cara untuk sampai pada sesuatu yang ingin dituju itu juga beda. Makanya kemudian menurut para sufi ini menyimpulkan bahwa mengenal Tuhan itu tidak dapat dilakukan dengan pemikiran rasional, tetapi dengan cara membersihkan hati dan melakukan perjalanan spiritual. Dengannya maka akan tersibak sebuah pengetahuan-pengetahuan. Perjalanan spiritual, membersihkan hati itu sangat khas dalam eh, apa namanya rumpun keilmuan tasawuf ya, kita kenal ada istilah makomat begitu, ada misalnya taubat, kemudian mujahadah, kemudian zuhud, warok, sabar, ridho, mahabbah, ma'rifat dan seterusnya begitu ya. Itu maka akan memunculkan dari perjalanan spiritual yang seperti itu, maka akan memunculkan namanya kasyaf atau tersibaknya sebuah pengetahuan-pengetahuan yang dikasih oleh Allah begitu.
Dan jenis pengetahuan yang dikasih Allah ini juga sangat beraneka ragam. Gitu. Oke, kemudian pada perkembangannya irfan ini dibagi menjadi dua, yaitu yang menggunakan yang istilah yang irfan sunni dan irfan filsafat ini diambil dari nomenklatur yang dipakai Taftazani di dalam bukunya Sufi dari zaman ke zaman itu. Nah, sebenarnya irfan itu juga dekat ya, yang dimaksud irfan di sini tasawuf itu. Jadi ada tasawuf sunni dan tasawuf falsafi. Itu pembagian yang dilakukan oleh Taftazani. Oke. Kemudian, nah ini sumber pengetahuan dengan metode irfan itu namanya adalah kasyaf. Kalau tadi burhani itu adalah rasio, kalau bayani itu adalah teks, kalau irfan itu adalah kasyaf atau tersingkapnya rahasia-rahasia realitas oleh Tuhan. Nah, kasyaf ini diperoleh dari melakukan perjalanan makomat dan ahwal. Oke, tuh. Kemudian metode pengungkapan. Bagaimana pengetahuan irfan yang bersifat spiritual itu diungkapkan? Oke. Nah, ini ada 3 metode bagaimana mengungkapkan pengetahuan yang bersifat irfan. Yang pertama, iktibar atau kias irfan. Iktibar atau kias irfan itu adalah analogi pengetahuan spiritual dengan pengetahuan zahir atau analogi makna batin yang ditangkap dalam kasyaf kepada makna zahir yang ada dalam teks. Nah, ini menurut Al-Jabiri dalam karyanya Bunyah. Contoh misalnya tafsir Quran surah Ar-Rahman ayat 19 sampai 22 yang ini dilakukan oleh Al-Qushairi dalam kitabnya Lataif Al-Isyarah memaknai dua lautan sebagai khauf dan roja, sedangkan mutiara dan marjan sebagai ahwal dan lataif. Jadi ini tuh khas kalau dalam tafsir sufi atau tafsir esoterik itu atau tafsir isyari, ini teman-teman bisa banyak menjumpai yang seperti ini. Jadi cara menafsirkan ayat itu dengan cara iktibar atau kias atau irfan. Jadi mereka mendapat kasyaf, mendapat pengetahuan tentang makna apa yang terkandung dari ayat tersebut. Jadi bukan dari teks kemudian diambil diturunkan, dijabarkan maknanya, bukan dari teks ke makna, tapi ini dari makna ke teks, begitu. Contohnya ini misalnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan. Itu surah Ar-Rahman ayat 19 sampai 22. Di situ ada kata Marajal bahraini yaltaqiyan. Jadi ada dua lautan yang saling bertemu, ini dimaknai oleh Al-Qushairi sebagai khauf dan roja. Ketika seseorang bisa mencapai makom khauf dan roja, maka seseorang itu akan menemukan latoif dan ahwal. Gitu. Jadi akan memiliki kondisi-kondisi batin tertentu dan hijab latoif itu kan kalau dalam keilmuan tasawuf itu dimaknai sebagai semacam apa ya hijab itu apa hijab itu penutup diri kita kan. Jadi setiap manusia yang diciptakan oleh Allah itu kan memiliki hijab yang berbeda-beda atau memiliki uh, latoif yang berbeda-beda, ada tingkatan yang berbeda-beda dan itu bisa menipis. Gampangnya beginilah, kalau kita ini sedang sregep-sregepe melakukan kebaikan, sedang sering-seringnya istighfar ya, pokoknya sedang berbuat baik, itu kita menjadi pribadi yang mudah sekali menangkap sebuah nasihat. Itu berarti kuping kita semakin peka, hati kita semakin peka itu.
Itu yang berarti latoif kita sedang menipis gitu. Tetapi kalau kita sering melakukan pekerjaan yang tercela, maka semakin hari semakin lama kita memiliki hati yang keras begitu. Jadi disindar-sindar yo ora kroso begitu. Oke, kemudian yang selanjutnya menggunakan ya ini masih ya. Kias Irfan berusaha menyesuaikan pengalaman atau pengetahuan yang diperoleh lewat kasyaf dengan teks sehingga yang terjadi adalah kias al-ghaib ala syahid bukan kias al-far ala al-asl sebagaimana yang dilakukan dalam fikih. Nah, penjelasannya adalah zahir teks dijadikan furu, sedang pengalaman atau pengetahuan spiritual yang dihasilkan dalam kasyaf itu sebagai asli atau yang pokok. Ini mungkin beberapa istilah masih agak asing ya bagi teman-teman. Tapi secara sederhana itu yang membedakan iktibar atau kias irfan kan ini sama-sama tadi menafsirkan sebuah ayat ya. Kalau dalam metode irfan atau yang istilahnya itu tafsir isyari atau tafsir esoterik atau tafsir sufi yang menjadi asal yang menjadi apa ya yang menjadi inti itu adalah maknanya dulu, makna atau pengetahuan yang sudah dimiliki atau kasyaf yang sudah dimiliki oleh para mufasir sufi begitu. Nah, tetapi kemudian dikaitkan dengan teks begitu. Nah, tetapi kalau orang-orang yang berkecimpung dalam dunia teks itu tadi, mereka biasanya berangkat dari teksnya dulu. Teksnya dulu, baru apa namanya diturunkan menjadi sebuah pemahaman-pemahaman tertentu, begitu. Oke. Kemudian yang kedua adalah simbol-simbol. Nah, oh iya, lupa. Maaf, maaf. Lagi Google Meet, okay. Ya ini pertemuan beberapa kali sih. Okay. Sering. Ya. Oke. Nih, pengetahuan metode pengungkapan dengan pengetahuan Irfan yang kedua adalah dengan cara simbol-simbol. Misalnya yang dilakukan oleh Surawadi, kemudian Ibnu Arabi, ini menurut Taftazani dari buku Sufi dari zaman ke zaman ini, ketika menjelaskan sesuatu, Surawadi ataupun Ibnu Arabi itu sering sekali menggunakan simbol-simbol, begitu. Misalnya simbol hierarki cahaya atas ketika menjelaskan realitas itu. Baik Surawadi atau Ibnu Arabi terutama dalam misalnya hikmah muta'aliyah, bukan hikmah muta'aliyah, hikmah isyraqiyah ataupun teori Ibnu Arabi tentang wahdatul wujud, mereka berdua seringkali menggunakan simbol-simbol. Apa simbolnya? Cahaya, cahaya matahari, cahaya yang memantul ke cermin. Nah, cermin itu juga simbol. Itu. Jadi ada sinar matahari yang nyelorot ke sinarnya ke cermin itu simbol dan itu sering digunakan oleh para sufi untuk menjelaskan sesuatu. Supaya apa? Supaya lebih bisa dipahami, maksudnya seperti itu. Oke, nah kenapa? Kenapa sih kok para sufi itu sering sekali menggunakan simbol-simbol, ya? Kenapa? Termasuk sebenarnya Al-Quran itu juga syarat sekali dengan simbol-simbol ya. Makanya memahami Al-Quran hanya dengan teks saja itu sebenarnya kurang. Gitu. Oke, kenapa? Karena pengetahuan yang didapat melalui kasyaf itu seringkali sulit untuk disampaikan begitu, menjelaskan pengalaman-pengalaman spiritual yang belum tentu ada padanannya dalam realitas yang empirik itu kesulitan sehingga seringkali para sufi atau mungkin para kiai ya, para para alim ulama begitu ketika menjelaskan sesuatu
Mereka sering menggunakan simbol-simbol tertentu. Ini supaya lebih mudah untuk dipahami. Tuh. Dan alasan yang kedua adalah pengetahuan irfan itu sesungguhnya adalah pengetahuan yang sangat spesial, terbatas dan tertutup. Kenapa tertutup? Kenapa terbatas? Kenapa spesial? Ya karena hanya orang-orang tertentu saja sebenarnya yang memiliki kapasitas untuk mampu mendapat pengetahuan begitu. Sebenarnya bukan berarti pengetahuan itu tidak dapat diterima begitu. Apa namanya? Hanya hanya mudahnya beginilah, gampangannya begini. Ini saya juga menggunakan simbol juga. Misalnya saya menerangkan sesuatu kepada atau gini. Misalnya saya sebagai dosen mengirim pesan yang sama ke grup ya, ke grup dalam waktu yang sama. Pesannya sama dalam waktu yang sama. Saya nulis gitu kan pesan. Saya kirim pesan itu di grup. Wong ini di grup ya. Kan berarti kan harusnya semua mahasiswa yang ada di grup itu bisa membaca dalam waktu yang bersamaan membaca pesan saya. Harusnya kan begitu. Tetapi kan realitanya tidak kan? Realitanya ada yang saya ngirimnya jam 3, jam 5 baru dibaca. Ada yang baru besok pagi, baru nyampe kan begitu. Tergantung apa? Kan tergantung mungkin sinyal kuota teman-teman. Mungkin tergantung sinyal, tergantung kuota, tergantung tenggelam atau tidaknya WA kan begitu. Banyak faktor yang melatar belakanginya. Nah, itu juga yang bisa menjelaskan mengapa pengetahuan yang bersifat irfan itu um, sifatnya sangat spesial, terbatas. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mendapatkan pengetahuan itu, tetapi bukan berarti pengetahuan itu tidak dapat diterima. Begitu. Kemudian metode pengungkapan yang ketiga namanya adalah syatohat. Ini sangat khas dalam pembahasan tasawuf. Syatohat itu lebih merupakan ungkapan lisan dengan perasaan al-wijdan, ya, perasaan yang luar biasa karena limpahan pengetahuan langsung dari sumbernya dan dibarengi dengan pengakuan. Jadi satu hal itu lebih dipahami sebagai ungkapan yang tidak masuk akal begitu, yang aneh, yang di luar khariqul adam lah, di luar dari kebiasaan orang-orang manusia pada umumnya atau muslim pada umumnya. Seperti yang dilakukan oleh Abu Yazid Al-Bustami ini ketika mengatakan subhana ana. Itu, maha besar aku. Di mana-mana kan biasanya bilangnya itu subhanallah kan? Jadi bilangnya subhana ana. Jadi maha suci aku. Itu kan kayak wong kok ada manusia mengaku-ngaku Tuhan begitu. Nah, ini yang kemudian dianggap ada beberapa orang yang menganggap ajaran-ajaran yang seperti ini tuh sesat begitu. Padahal kalau dari paradigma tasawuf ini bisa menjelaskan kenapa satu hati itu ada begitu. Termasuk Abu Yazid termasuk Al-Halaji yang mengatakan anak al-haq gitu ya. Aku adalah Tuhan. Ini juga namanya adalah syatohat. Atau saya juga akan menggunakan semacam perumpamaan ya, seperti ketika orang itu sedang jatuh cinta lah begitu, sedang dalam kondisi dimabuk cinta gitu kan, kadang bisa mengucapkan kata-kata yang orang masuk akal kan, kayak misalnya aku nggak bisa hidup tanpamu itu kan lebay ya, pret wong yo iso mangan, yo iso urip, yo iso bekan begitu. Jadi ungkapan-ungkapan seperti itu bagi orang yang tidak merasakan sedang dimabuk cinta itu ya susah memahami apa sih yang dimaksud engkau belahan jiwaku dan lain sebagainya misalnya. Tetapi bagi orang-orang yang bisa merasakan betapa perasaan yang ada dalam hati itu demikian membuncah, maka orang-orang yang seperti itu akan bisa memahami. Tetapi bagi orang-orang yang eh, sangat realistis, sangat positivistik itu akan sangat susah
memahami hal-hal yang berkaitan dengan rasa begitu. Oke, kemudian zahir dan batin ini menjadi pembahasan yang khas dalam tasawuf itu juga ya. Jadi teman-teman juga harus tahu bahwa masalah zahir dan batin adalah pasangan, bukan sesuatu yang berlawanan. Teks keagamaan tidak hanya mengandung makna yang tersurat, tetapi juga mengandung makna yang tersirat. Ini menurut Al-Ghazali, Al-Muhasibi, Ibnu Arabi mengatakan yang seperti ini. Nah, aspek dohirnya adalah teks, aspek batinnya adalah takwil. Tetapi dalam epistemologi irfan, makna sebagai asal, sedang lafat itu sebagai furu'. Ini dalam kitab Mishkatul Anwar Al-Ghazali. Jadi dalam hazanah keilmuan tasawuf itu ketika menafsirkan sesuatu ayat itu yang didahulukan itu adalah makna. Makna batinnya itu sebagai asal. Adapun soal lafadz itu hanya cabangnya aja. Jadi tidak terlalu prioritas gitulah. Orang bisa teks itu bisa menggunakan teks apapun yang penting maknanya sama gitu. Maknanya ini gitu. Nah, kemudian dasar konsep makna zahir dan batin. Dasar dari konsep makna zahir dan batin dalam penjelasannya kitab At-Tafsir Sufi lil Quran ya, karyanya As-Sulami ini menjelaskan bahwa di konsep makna zahir dan batin ini dalam Al-Quran juga ada, kemudian ada yang berasal dari hadis Rasul dan pernyataan Ali radhiyallahu anhu. Misalnya kalau dalam Quran ini surah Luqman ayat 20, kemudian surat Al-An'am ayat 120 dan surat Al-Hadid ayat 3. Misalnya kalau dalam surat Luqman ayat 20, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa asbagha 'alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinah. Wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi 'ilmin wala hudan wala kitabim munir. Di sini ada kata zahiratan wa batinah. Ini konsep dari makna zahir dan batin. Artinya ini nggak ada yang bahasa Indonesia ini. Nanti dicari sendiri ya. Ini bahasa Inggris. Nah, kemudian kalau dalam surat Al-An'am ayat 120, وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ. Ini juga ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ. Kemudian yang surat Al-Hadid, huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. He is the first and the last, the assistant and the intimate, and he is of all things knowing. Jadi itu adalah beberapa kali kata-kata zahir dan batin kalau dalam Al-Quran itu disebut bahwa termasuk zahir dan batin itu juga disematkan dalam asma-nya Allah itu kan. Ini kan salah satu asmaul husna, asma namanya Allah. Dia yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin gitu. Ini kemudian kalau dalam hadis Rasul itu dikatakan bahwa tidak ada satu ayat pun dalam Al-Qur'an kecuali di sana mengandung aspek zahir dan batin dan setiap hurufnya mengandung had atau batas dan matlaq atau tempat terbit. Sementara kalau menurut pernyataan Ali radhiyallahu an itu menegaskan ya, menambahkan bahwa yang dimaksud 4 dimensi itu kalau zahir itu adalah tilawah, kalau batin itu adalah pemahaman, kalau had itu adalah halal dan haram, dan kalau matlaq itu adalah yang berkaitan dengan apa sih sebenarnya yang dikehendaki Tuhan atas hambanya.
Jadi sangat luar biasa sekali lah. Makanya itu kenapa Al-Quran itu dijadikan sebagai mukjizat. Artinya apa? Sebenarnya memang cakupan keilmuan kita itu sangat luas dan ini yang memang belum banyak disentuh oleh keilmuan kita. Ya, terutama di prodi tasawuf dan psikoterapi sendiri untuk hal-hal yang seperti ini memang apa namanya masih banyak PR-nya. Makanya di tahun ini kan sebenarnya kita pengen lebih fokus pada kajian kitab. Makanya nih beberapa kali konsorsium itu adalah bedah kitab. Makanya teman-teman semuanya jangan sampai melewatkan konsorsium karena itu sangat penting bagi kita gitu untuk lebih menguatkan fondasi keilmuan kita. Oke, kita harus kembali kepada ulama-ulama klasik. Nah, kemudian eh, sekilas info saja, sebenarnya ketika berbicara mengenai uji kebenaran, kita akan dijumpakan dengan yang seperti ini misalnya, bahwa yang namanya benar itu antara antara apa namanya? Antara pengetahuan dengan kenyataan itu sama, gitu. Itu berarti benar. Jadi ketika kamu ditanya nih, siapa sih Presiden Republik Indonesia kita yang saat ini? Tuh. Terus ada yang menjawab, Jokowi. Nah, jawaban itu benar kan? Kenapa kok benar? Ya karena memang sesuai dengan kenyataannya saat ini. Itu yang dimaksud dengan korespondensi. Itu. Jadi ada kesesuaian pengetahuan dengan kenyataan saat ini. Tuh. Nah, kalau menurut Mehdi Yazdi, dia ini kan seorang pakar ilmu khuduri. Nah, salah satu cabang dari mata kuliah tasawuf jantep itu juga ada ilmu khuduri juga. Ilmu khuduri itu ya nama lain dari ilmu irfan sebenarnya, pengetahuan yang berkaitan dengan pendekatan irfan ini. Mengatakan bahwa sebenarnya pengetahuan irfan itu juga bisa diuji dengan teori kebenaran korespondensi. Pengetahuan yang kita miliki itu memiliki relevansi atau sesuai dengan kenyataan. Hanya saja, biasanya itu pengetahuan yang didapat menggunakan metode irfan itu jauh lebih canggih daripada pengetahuan yang begitu. Contoh misalnya ketika misalnya ya misalnya ini contohnya agak lucu tapi memang hal-hal yang seperti itu yang sedang kita bahas. Misalnya ketika kalian mendengar ada seseorang yang apa namanya memiliki apa ya nih sebutannya yang kita itu apa sih orang-orang yang eh, orang yang khawas orang yang apa ya orang yang ada yang menyebutnya jandab, tapi nggak sampai jandab sih. Orang yang memiliki mata batin yang sangat kuat, begitulah. Eh, ya dekat dengan paranormal, tapi tidak paranormal. Kalau paranormal itu kan kebanyakan dari mereka menggunakan jin ya, pengetahuan yang didapat menggunakan jin. Tapi kalau yang ini adalah pengetahuan yang didapat itu langsung dari Allah, begitu. Eh, apa namanya? Jadi misalnya meramalkan bahwa seseorang itu akan meninggal begitu ya jam 2 atau sekedar bilang ojo lunga-lunga sik ojo lunga sadurunge jam loro gitu misalnya. Nah, sekilas ini kan kayak sesuatu yang tidak bisa di apa ya, tidak bisa dijaga kan begitu omongannya. Atas dasar apa aku nggak bisa keluar sebelum jam 2 begitu. Nah, ternyata setelah beberapa saat kemudian ternyata seseorang itu meninggal, ibunya meninggal. Kalau misalnya dia keluar setelah jam 2, dia tidak akan menangi nih ibu yang meninggal begitu. Nah, dia apa namanya? Eh, intinya adalah ternyata pengetahuan yang dia terima itu sebenarnya sesuai dengan kenyataan. Hanya saja kenyataan ini ya, pengetahuan yang dia terima kenyataannya itu jauh lebih cepat, lebih canggih gitu. Ini kan hanya soal waktu saja. Nah, realita yang sesungguhnya itu memang apa namanya melintasi ruang dan waktu begitu. Jadi kalau menurut kita sih kesannya lama ya. Tapi kalau mereka yang memiliki pengetahuan-pengetahuan yang luar biasa itu apa namanya ya sudah melintasi waktu, ruang dan waktu. Sehingga misalnya kalian pernah mendengar cerita-cerita misalnya
Isra Mi'rajnya Rasulullah, kemudian yang sangat cepat sekali ya, dalam satu waktu bisa kemana-mana, ke Sidratil Muntaha dan naik ke langit ketujuh dan lain sebagainya. Kemudian termasuk kisah-kisah yang pernah haji begitu, padahal dia tidak terdengar memesan pesawat dan lain sebagainya begitu. Nah, hal-hal yang seperti ini sebenarnya berbicara mengenai pengetahuan irfan, tetapi memang ada beberapa yang itu memang benar sebenar-benarnya, ada beberapa yang perlu diuji begitu. Yang penting jangan kerumunan begitulah. Kemudian konsistensi atau koherensi. Ya, maksudnya koherensi ya, ini kebenaran yang kedua, artinya adalah sesuatu yang benar itu adalah yang memiliki relevans dengan pernyataan-pernyataan yang lain gitu. Berarti sesuatu itu benar. Itu. Dan kalau dalam keilmuan tasawuf ini berkaitan dengan yang seperti ini. Contohnya, apakah benar mendekatkan diri kepada Allah itu adalah bisa mendatangkan kebahagiaan. Nah, itu misalnya teori. Benar apa enggak? Nah, itu bisa diuji dengan statement-statement yang lain. Juga bisa ditambah dengan bukti-bukti lapangan yang lain. Bukti riset yang lain. Itu. Wong sugih, terkenal, pinter, tapi kok yo krisis kebahagiaan misalnya dan lain sebagainya. Hal yang seperti itulah itu juga bisa menjadi menguji kebenaran dari sebuah pengetahuan yang didapat dari metode irfan. Kemudian yang ketiga pragmatik. Nah, ini yang mungkin agak susah juga. Kalau pengetahuan kita dibuktikan dengan cara yang seperti ini agak susah. Kalau pragmatik itu kan dia sesuatu yang benar itu ketika sesuatu itu memang bermanfaat secara praktis dalam kehidupan kita gitu. Jadi sesuatu itu benar ketika memang mendatangkan manfaat yang saat itu juga bisa kita dapat tuh. Nek ngeleh ku yo mangan gitu. Bener, karena bar mangan kan terus waret gitu. Artinya teori itu bisa diterima kebenarannya. Kenapa? Ya karena ketika lapar terus dikasih makan terus kenyang gitu. Ya, secara sederhana seperti itu. Oke, ini saya sudah selesai ya. Ya, itu penjelasan dari saya. Ini tadi mohon maaf ada yang mencoba untuk masuk tapi tak tak terbolehkan untuk masuk ini ya. Ya, nanti kalau yang terlambat-terlambat nanti minta tolong untuk di briefing ya. Dikasih penjelasan hal-hal yang tadi sudah saya sampaikan. Slide bisa nggak ini saya kirim di sini bisa nggak bisa ya, ya wes nanti di WA saja aku share WA-nya slide-nya nanti saya akan share melalui grup WA. Untuk pemaparan saya melalui Google Meet saya kira cukup. Kumpulkan seluruh pertanyaan, kumpulkan seluruh statement yang mungkin ingin teman-teman klarifikasi dan minta semacam semacam tanggapan atau klarifikasi atau konfirmasi dari saya. Nanti kita teruskan di di grup WA. Seperti itu. Oke? Baik, terima kasih. Ini lebih dari 30 menit kayaknya. Mohon maaf ya. Dan mari kita lanjutkan ke grup WA. Terima kasih ya. Sudah cukup terdengar kan penjelasan saya tadi? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, proses pemahaman itu ini tergantung seberapa sinyal teman-teman menangkap ya kuota dan juga termasuk sinyal koneksi ini ya. Alam pikiran teman-teman itu juga mempengaruhi mempengaruhi daya tangkap. Bisa jadi.
Ya, atau memang dari saya yang kurang menjelaskan, kurang begitu memahamkan. Ya, makanya nanti kita akan buka forum klarifikasi. Baik, dari saya seperti itu. Mohon maaf seluruh segala kesalahan-kesalahan saya, kurang-kurangnya. Dan terima kasih atas partisipasi dari kawan-kawan semuanya. Terima kasih semuanya, guys. Saya tutup. Mari kita akhiri dulu dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, saya wabarakatuh. tutup.